Nah, kalau dibandingkan yang video pertama tadi adalah dengan Astrok 88D Pro, yang ini dengan Arsaber 11 Pro. Saya juga sudah pernah pakai Arsaber 11 Pro. Memang feelnya sih secara bentuk frame memang mirip banget ya dengan Arsaber 11 Pro, model-modelnya seperti ini. Cuman teman-teman yang nggak biasa pakai raket yang bentuk framenya seperti ini, feel bentuk raket itu kalau teman-teman peka ya, kalau teman-teman peka terhadap raket ya, sebenarnya berpengaruh loh teman-teman, untuk kontrol, untuk power, untuk apa itu berpengaruh teman-teman, untuk yang peka ya. Tapi kalau yang mindsetnya berpikir bahwa semua raket sama aja, mau mahal mau enggak sama aja, bentuk heat lag atau heat heavy, bentuknya aerobox atau apa aero, itu bagi yang nggak peka sama aja, tergantung skillnya. Ada yang berpikir seperti itu, gak akan dapat feelnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang peka dengan raket, bentuk raket seperti ini saya belum terbiasa, dan secara feel saya kurang mantep ya bentuk framenya. Tapi untuk spesifikasi yang didapat, untuk power lob, ini untuk lob saya kasih nilai 1/10. Untuk harga under di bawah 1 juta ya, ini termasuk angka 900, maksud saya under 1 juta, ini saya kasih nilai dari 1 sampai 10. Untuk lob 9, terus untuk smash juga 8,5, kontrol 9. Nah, ini yang agak susah ini pada saat flashing dan adu drive, cukup tergantung skill. Tapi kalau saya belum dapat feelnya, karena kan baru sekali make ya, tadi saya pakai sekali 2 game, tapi ya baru hari ini juga untuk mainnya itu, jadi belum dapat dengan model bentuk framenya yang seperti ini. Drive sama flashing saya belum dapat, maka saya kasih nilai 7, cukup aja gitu teman-teman. Tapi untuk under 1 juta ini cukup rekomendasi, bahkan ini harga 400-500 ribu saya tidak merasakan getaran pada raket ini teman-teman. Solid, ITV dan stiff, jarang-jarang ada stiff raket 400-500 ribu ya. Stiffnya itu stiff enak, stiffnya itu stiff speed, karena saya pernah beberapa kali make raket dengan merek yang lain, stiffnya itu stiff berat teman-teman, jadi mengayunkannya itu berat, bukan swing cepat gitu ya. Nah, ini hanya saja memang kalau teman-teman membandingkan dengan Asaber 11 Pro itu nggak akan sama teman-teman. Harga di atas 2 juta dengan harga 400-500 ribu itu nggak akan sama, saya bisa pastikan itu nggak akan sama, entah materialnya entah teknologinya. Faktanya memang Arsaber 11 Pro jauh lebih enak gitu teman-teman, karena saya pernah pakai Arsaber 11 Pro itu teman-teman, itu stiff ya teman-teman. Untuk kontrol drive stiffnya dapat, jadi nggak ngeflag gitu ya. Tapi pada saat dibuat smash full power, ngeflagnya itu ada, sehingga pantulan raketnya ke kok itu ada seperti kayak ketapel gitu, jadi ada ngeflexnya itu, jadi sehingga menambah power teman-teman. Lah, itu enaknya Arsaber 11 Pro tuh yang saya rasakan di situ, teknologinya memang seperti itu. Padahal kalau dibuat drive itu kan juga main cepat ya, ayunannya juga cepat, itu stiffnya masih dapat, speednya masih dapat. Biasanya kalau raket ngeflex itu kalau dibuat adu drive speed itu ada delay, tapi tidak pada Arsaber 11 Pro. Memang basicnya adalah raket stiff, tapi pada saat digunakan power lob itu ada rasa flexnya di bagian shaftnya itu aja teman-teman. Yang jelas poinnya adalah teman-teman, raket ini raket enak untuk harga under 1 juta. Untuk harga 400-500 ribu raket ini enak teman-teman, solid, tidak getar, attack, power, control oke teman-teman. Hanya saja kalau saya rasakan minusnya adalah di drive dan flashing itu. Kebetulan saya nggak biasa pakai raket seperti ini bentuk framenya ya, biasanya lebih ke arah box, dan biasanya di sini lebih lebar gitu ya dan lebih memanjang. Itu saya seneng, biasanya feelnya itu dapat. Kalau ini tuh memang seperti oval, jadi atas bawah lancip, tengahnya membulat. Lah, itu feelnya belum dapat. Padahal ini sudah crossnya sudah saya tarik lebih tinggi, di
di crossnya ini saya sih mintanya 28, tapi saya denger kemarin stringernya bilang ngomong sesama temennya kayaknya 29 gitu. Terus untuk crossnya ini 27. Udah, jadi ada perbedaan. Biasanya saya kalau lihat raket itu kalau memang sudah sudah memanjang ya, maka saya tarik sama biasanya antara cross dan main. Tapi kalau rada melebar framenya itu biasanya saya tarik memang crossnya lebih tinggi daripada mainnya, seperti itu. Karena feel itu pengaruh teman-teman. Feel frame, feel hit heavy atau hit light atau feel grip pegangan itu teman-teman, kalau teman-teman peka ya terhadap raket itu pengaruh banget loh teman-teman. Hal-hal teknis, bukan sesuatu yang utama tapi ngaruh di gaya permainan itu teman-teman. Jadi kadang-kadang grip kalau terlalu besar juga enak teman-teman, biasanya pinjam gitu ya, grip pegangan besar gak enak, terlalu kecil juga gak enak juga. Terus bentuk frame terlalu lebar, terlalu ngebox atau terlalu membulat itu juga nggak dapet feelnya. Tapi lain orang, lain lain penilaian. Saya tipikal orang yang merasakan feel itu pengaruh ya, raket itu pengaruh, termasuk tipikal orang yang seperti itu. Kalau ya apakah berpengaruh pada permainan, sebenarnya tidak berpengaruh pada skill permainan, tapi kalau teman-teman seorang yang peka, sensitif ya, atau baper ya, terbawa perasaan, feeling raket itu kalau ndak cocok, ndak enak teman-teman, itu kadang-kadang juga ya mengganggu mental, mood gitu. Itu tuh apa ya, sekali lagi lain orang, lain penilaian. Tapi saya tipikal yang sebenarnya rada sensitif terhadap raket dan sejenisnya lah ya, seperti itu teman-teman. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Intinya teman-teman, kalau untuk harga 400-500 ribu untuk teman-teman intermediate ke atas, dalam artian advance pro yang sudah bermain badminton lebih dari 3 tahun, punya power yang gede, raket ini mantep, saya rekomendasi. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih, tetap namanya Astrock 88D Pro, Arsa Pro 11 Pro nggak akan bohong teman-teman. Material teknologi yang digunakan nggak akan bohong, kecuali teman-teman bermindset, berpikir dalam pikiran teman-teman bahwa semua raket sama, semua jenis raket gak ada bedanya, semua merek gak ada bedanya, hit lag, hit heavy, shaft fleksibel apa medium apa stiff gak ada bedanya, maka teman-teman gak akan dapat perbedaan di situ. Kalau berpikirnya bahwa semua tergantung skill, raket gak akan berpengaruh seperti itu, maka gak akan dapat feelnya. Tapi kalau teman-teman peka terhadap raket, saya pastikan beda antara Astra Pro 11 Pro dan Astrock 88D Pro dan Sonic Siken 12, feelnya beda. Tapi kalau ditanya ini lebih feelnya lebih mana, ke arah mana, saya bilang ini Astrock 88D Pro daripada Astra Pro 11 Pro. Tapi kalau frame memang Astra Pro 11 Pro ini teman-teman. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Tidak ada niatan apapun untuk merugikan pihak manapun atau sebaliknya menguntungkan pihak manapun, hanya sekedar berbagi cerita. Ini tadi sudah saya pakai 2 game, saya main dari jam 8 sampai jam 12 karena antrian juga ya teman-teman. Itu aja teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.